Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya kemarin nggak siaran ya. 2 hari ini sebenarnya agak sedikit ada kesibukan. Ya membantu teman-teman lah ya untuk mengurus beberapa hal ya, beberapa orang mengurus beberapa hal. Jadi ya saya mohon maaf untuk itu ya. Pagi hari ini saya ingin sekali mengajak ya, kalau saya katakan ayat yang saya baca itu selalu berulang-ulang gitu ya, tetapi saya pikir saya mendapatkan sesuatu yang baru di sini saudara ya. Jadi saya ingin pagi ini membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 ya. Ini kan sudah pernah toh ya. Nah, Filipi 4 ayat 4-9, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Gitu kan. Saya selalu menikmati ya kasih karunia dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya, saudara ya. Saya sungguh-sungguh merasakan bahwa sejak saya mengikuti Yesus, damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi hati saya ya. Tapi tidak pada awalnya, tidak pada awal saya mengiringi Yesus. Ada begitu ya banyak pergumulan di sana. Ada begitu banyak masalah yang perlu untuk terus dilakukan pemberesan. Pada awalnya mengikuti Yesus bukan satu hal yang mudah ya. Pada awalnya ada euforia ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita melayani. Ada sebuah euforia, tapi euforia atau kita sering katakan sebagai cinta yang mula-mula itu nggak bertahan lama, saudara ya. Ketika udah mulai masalah-masalah kehidupan datang ya, lalu gesekan-gesekan dengan orang yang pada waktu awalnya ketika saya masuk di dalam lingkungan orang-orang percaya Tuhan ya, barulah saya menyadari bahwa apa yang kelihatan indah di pikiran, di pandangan mata itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya ya. Jadi saya langsung bertemu dengan ini saudara ya, penyamun di rumah Tuhan ya, kalau saya katakan begitu. Oh, banyak kita menjadi penyamun di rumah Tuhan, saudara. Saya juga pernah melakukannya, saya rasa ya. Nah, jadi kita mulai bertemu dengan orang yang mengecewakan kita, yang nggak sesuai dengan gambaran pikiran kita sebagai orang percaya. Dalam arti kita selalu berpikir bahwa anak-anak Tuhan itu mestinya orang-orang yang baik, orang-orang yang suci, orang yang kudus, orang yang ya enaklah diajak bergaul begitu. Tapi pada faktanya kita kemudian mulai menemukan orang yang menjengkelkan kita, orang-orang yang terus melukai hati kita, orang-orang yang tidak bisa membalas budi, orang-orang yang terus resek di dalam hidup kita. Kita dapati, oh ternyata hampir sama, bahkan lebih buruk lagi. Nah, benar gak? Ya, saya rasa saudara memiliki pengalaman yang sama seperti saya. Nah, saudara, tetapi pada akhirnya saya menyadari sebuah hal ya, bahwa damai sejahtera sukacita itu bukan berasal dari situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita ya. Baru saya menyadari sebuah hal tentang kebaikan Tuhan Yesus yang telah memilih saya, yang telah memanggil saya, telah memperanakan saya kembali untuk menjadi anaknya dengan sebuah tujuan apa? Mewarisi kerajaannya. Saudara, engkau tidak akan menemukan apapun di luar Yesus ya, kecuali kekecewaan ketika engkau terus mendesak pada tujuan dan rencana kehidupan. Hanya ketika kehidupan dan rencana tujuan kita pusatkan kepada Yesus,
maka kau akan menemukan semua kebaikannya di dalam kehidupan. Dan saya menyadari bahwa semua apa yang terjadi di sekitar kita itu, Tuhan akan membawa kita, mengizinkan kita untuk menemukan banyak hal, ya, baik itu yang baik atau itu yang buruk, baik yang mengecewakan atau yang menyenangkan, ya. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita, untuk memenuhi tujuan Allah di dalam hidup kita. Jadi kita mulai dari mana? Kita mulai dari pikiran kita, saudara. Ya, pikiran kita ini sebenarnya kan berfungsi untuk mengolah data-data yang Tuhan berikan, ya, untuk bertumbuh sesuai dengan akal budi kita. Hal-hal teknis yang kita kerjakan di dalam hidup kita itu semua bersumber dari pikiran kita. Tapi juga selain mengolah data-data dan mengeluarkannya, ini pikiran ini juga menjadi satu tempat penyimpanan hard disk dari semua apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, begitu ya. Semua apa yang kita lihat di sekitar kita itu tersimpan di dalam pikiran kita. Nah, pikiran kita mengolahnya kembali, kemudian mengeluarkan, menyimpannya sebagian dalam hati untuk kita percayai, kita perkatakan, dan kita lakukan. Nah, jadi apa yang kita perlu perhatikan? Pikiran kita, saudara. Jangan pikiran itu dibuat kayak gudang, ya. Saya itu baru menyadari fungsi gudang itu sebenarnya nggak ada gunanya, saudara. Kita menyimpan barang-barang yang kita pikir nanti bisa kita pakai. Tapi kemudian ternyata setelah berapa lama gudang kita menjadi penuh dan kita harus membuang barang-barang, kita mulai memikirkan ulang barang mana yang bisa kita pakai, mana yang enggak, dan sebagian besar kita buang. Jadi sekarang saya kalau udah ada barang yang saya pikir saya rasa nggak pakai, saya tidak akan menyimpannya di gudang. Saya akan berikan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya, ya. Jadi saya lebih baik saya memberikannya daripada saya menyimpan itu di gudang. Karena lama-kelamaan kita akan lupa dan kita nggak pakai lagi, saudara, ya. Nah, demikian juga dengan pikiran kita. Jangan suka menyimpan sesuatu di dalam pikiran. Kekecewaan, luka hati, pelakuan-pelakuan orang buruk kepada kita, saudara, lebih baik dilepaskan. Langsung perkatakan pengampunan, saudara, ya. Kalau ada kekecewaan, langsung lupakan, nyatakan rasa syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau mengingat kekecewaan, kita bisa kecewa terus sepanjang hari. Tapi kalau kita mengingat setiap kebaikan Tuhan yang mengatasi segala kekecewaan, kita akan bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan, saudara. Pikiran itu lebih suka menyimpan yang baik sebenarnya daripada yang buruk. Tapi anehnya banyak orang lebih suka menyimpan hal yang buruk di dalam pikiran. Mengolahnya, kemudian justru lebih memperburuk suasana hati dengan terus memperkatakan keburukan orang, dengan terus memperkatakan rasa sakit hati, dengan terus memperkatakan kekecewaan. Jangan biarkan itu terjadi dalam hidup saudara. Jadi mari ketika ada apapun yang masuk dalam pikiran kita, mari kita mengolahnya di dalam keheningan, saudara. Ya, kata firman Tuhan, tetaplah diam, biarpun kau marah, ya. Pikirkan itu dalam arti pikirkanlah sesuai dengan kehendak, tujuan, dan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang Yesus mau kau lakukan di dalam hidupmu? Dia ingin kau menjadi serupa dengannya di dalam karakternya, saudara. Jadi kita akan berubah dari hari ke hari sesuai karakter kita. Oh, apa saya nggak bisa marah? Saya bisa marah. Kemarin saya marah pada seseorang, saudara. Meskipun itu kemarahan sikat, ya. Ya, kadang-kadang ya ada orang yang menaruh opini, ya. Ya. Tapi saya tidak menyimpannya itu dalam pikiran saya, ya. Saya memperkatakannya dan melupakannya. Nah, jadi jangan memperkatakan terus menyimpannya. Itu akan berakhir buruk di dalam tubuh saudara, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mari pikirkanlah semua apa yang baik, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, itulah yang harus kita pikirkan. Jangan pikirkan hal-hal yang buruk, jangan pikirkan kekhawatiran, kecemasan, jangan pikirkan situasi kondisi yang tidak menyenangkan sekitar kita, jangan pikirkan orang-orang yang terus menyakiti hatimu. Tapi kalau kita memikirkan semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, memikirkan semua pertolongan Tuhan, memikirkan semua janji Tuhan, memikirkan semua pengharapan yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya,
percayalah, engkau akan bersuka cita, engkau akan berbahagia, engkau akan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dan itu akan berefek baik bagi tubuhmu. Engkau akan memiliki jiwa yang bersemangat, dan di dalam jiwa yang semangat itu ada tubuh yang akan kuat, ya kan? Jadi mari kita mensyukuri setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Selalu berpikirlah apa yang baik. Ingat, jangan simpan kekecewaan, jangan simpan luka hati, jangan simpan kebencian. Buang itu keluar. Jangan disimpan dalam gudang pikiranmu, tapi jadikan pikiran kita menjadi sebuah, ya saya katakan, sebuah ruang tamu yang indah, saudara, yang diisi dengan barang-barang berharga dan mulia. Ya, puji Tuhan. Dan semua apa yang dalam pikiran kita akan tercermin baik di dalam perkataan dan di dalam perilaku kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Saya percaya ini mendung ini sepanjang hari ini di Puntang, tapi saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita semuanya, sehingga kemanapun kita pergi kita akan beruntung, setiap usaha pekerjaan akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah boleh menjadi berkat. Salam sehat.